Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Pak Koding. Video ini adalah kelanjutan dari video seleksi kondisi part 1 sebelumnya. Ya, jika sebelumnya saya membahas mengenai seleksi kondisi dengan struktur if yang paling sederhana, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur if yang sedikit lebih kompleks ya. Sedikit, lebih kompleks, yaitu ada penambahan else di dalamnya. Kalau pada struktur if sebelumnya, kondisinya hanya satu dan, jika kondisinya terpenuhi maka perintah di blok blok, if-nya dieksekusi, jika tidak maka dilewati dan tidak ada sesuatu yang dieksekusi. Sedangkan kalau kita pakai if else maka, itu, ada 2 pilihan ya, jika salah kemana, jika benar kemana. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua ini mengenai if else ya. Jadi apa if else itu? Jadi pernyataan if else adalah bentuk pernyataan percabangan yang memiliki dua blok pilihan ya, dua blok pilihan. Blok pilihan pertama akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar atau true. Dan blok pilihan kedua akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah atau false. Oke, jadi ada dua kondisi. Kan kalau if ya hanya if saja, ini kan ada kondisi, ada kurung awal. Nah, bloknya hanya ini kan. Nah, sedangkan kalau kita pakai else, ini ada penambahan else di belakang, kemudian ada kondisi yang akan dieksekusi kembali. Nah, contohnya ini sintaksnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini sintaksnya ada if, ada ada kondisi yang akan diuji, kemudian ada blok perintah dari if, kemudian ada penambahan else dan di else ini ada blok perintah yang akan dieksekusi jika kondisi tidak terpenuhi. Ya. Jadi perbedaannya dengan struktur if yang paling sederhana hanya pada penambahan ini saja. Ada penambahan else dan blok perintah yang akan dieksekusi pada bagian else. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, tidak boleh terbalik. Else dulu baru if, nah itu salah. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di video part 1. Oke, jadi penjelasan untuk if else itu kurang lebih seperti ini. Jadi jika kondisi di sini diuji dan bernilai benar, maka atau true, maka blok perintah ini yang merupakan bagian dari if ini akan dieksekusi ya. Jadi semua baris perintah yang ada di dalam area ini akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Tapi jika kondisinya bernilai salah, maka eh, perintah akan langsung lompat, pengeksekusian akan langsung lompat ke else. Nah, di else ini karena tidak ada syarat yang diperlukan, maka langsung dieksekusi saja. Pokoknya kalau ini tidak terpenuhi, pasti bagian else akan dieksekusi. Ya, ingat ya, pasti dieksekusi. Nah, kalau if saja kan tidak ada else, maka dilewati. Tapi kalau if else, maka kalau di sini benar, yang ini dieksekusi. Kalau kondisi di sini salah, maka pasti yang bagian else yang akan dieksekusi. Jadi, seperti itu ya untuk if else sintaksnya. Jadi di sini ada if, kondisi yang akan diuji, kemudian perintah yang akan kita eksekusi jika kondisi benar, kemudian ada else. Else ini berisi perintah yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Oke ya, teman-teman. Nah, jika kita coba bentuk dalam potongan program, nah kurang lebih contohnya seperti ini. If kondisi yang diuji adalah 5 lebih kecil daripada 10, ya. Kemudian jika ini bernilai benar, maka tampilkan benar. Jika ini bernilai salah, maka tampilkan yang bagian eksekusi yang bagian else untuk menampilkan salah. Nah, sekarang, apakah 5 lebih kecil daripada 10? Jawabannya adalah benar, maka yang ditampilkan adalah ini, ya. Oke. Nah, sekarang jika 5 ini jika kondisinya seperti ini. 10
lebih kecil daripada 2. Apakah bernilai true atau false? Tentunya adalah false ya. Karena false, maka ini tidak dieksekusi. Yang dieksekusi adalah bagian else, yaitu yang ini. Sehingga yang dicetak adalah salah. Oke, teman-teman, semoga sudah mulai bisa memahami bagaimana struktur if else itu bekerja. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut contoh yang lainnya dan flowchart-nya ya. Di sini sama sih seperti sebelumnya, hanya saja kita menggunakan variabel di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada x dan y ya. Ini kondisi yang diuji. Jika x lebih besar daripada y, maka ini dieksekusi. Jika tidak, maka yang dieksekusi adalah bagian else. Nah, jika X kita isi dengan 5 dan Y kita isi dengan 10, maka di sini bernilai true atau false. Jawabannya adalah bernilai false. Karena kondisinya bernilai false, maka perintah menampilkan string X lebih kecil daripada Y akan dieksekusi. Jadi karena di sini false, maka ini langsung lompat ke else. Dan pastinya bagian else ini akan dieksekusi. Nah, kalau kita lihat kita visualisasikan dalam bentuk flowchart, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah kondisi ya. Perhatikan garis putus-putus ini, ya. Ini adalah kondisi di sini. Nah, di sini misalnya programnya ngalirnya ke sini. Nah, sampai di sini ditanya, apakah X lebih besar daripada Y? Nah, kalau kondisinya adalah X 5 dan Y 10, maka nilainya true, ya, benar. Karena benar, maka dia akan mengalir ke sini. Sehingga ini akan dieksekusi. Tapi kalau X-nya bernilai berapa tadi? Oh maaf, maksud saya di sini tadi ini keliru ya. False ya, false karena X-nya lebih kecil. Nah, di sini kondisinya adalah lebih besar, maka false. Jadi akan mengalir ke sini. Tapi kalau X-nya adalah 10 dan X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 5, maka dengan kondisi ini itu akan bernilai true karena bernilai true maka akan melalui jalur ini. Sehingga yang dieksekusi adalah yang ini, yang pertama. Kalau false kan yang ini. Oke? Jadi kurang lebih flowchart-nya bentuknya seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat membaca penjelasan saya di web pakcoding.id ya. Oke, untuk contoh program kita langsung berpindah saja. Nah, di sini sudah ada contoh program mengenai penerapan if else dalam program sederhana ya. Kita lihat di baris ke program oh ya. Jadi program ini adalah untuk mengetahui apakah suatu nilai itu lebih besar daripada nilai yang lain atau tidak. Nah, di sini baris kelima kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel bernama x bertipe integer, begitupun dengan y bertipe integer di baris ke-6. Nah, variabel x diisi dengan nilai 7 dan y diisi dengan nilai 10. Nah, kemudian di sini ada blok if ya, blok if else. Nah, di bagian if yang diuji adalah ini, apakah x lebih besar atau sama dengan y? Nah, pertanyaannya adalah apakah x lebih besar atau sama dengan y? Nah, ini bernilai kalau kita lihat ya, ini tentunya bernilai false. Karena false, maka yang dieksekusi adalah bagian yang ini. Coba kita uji. Ya, betul ya. Jadi yang dieksekusi adalah bagian else. X lebih kecil daripada Y. Kemudian setelah itu keluar dari blok if dan mengeksekusi perintah yang ini. Kalau misalnya saya ubah di sini jadi 20, maka ini akan bernilai true ya. Bernilai true. Sehingga karena bernilai true, maka yang dieksekusi adalah bagian yang ini. Ya, X lebih besar atau sama dengan Y. Sekarang saya coba ubah jadi 10 juga. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang dieksekusi adalah bagian X lebih besar atau sama dengan Y. Kenapa? Karena X di sini,
X dan Y memiliki nilai yang sama. Sedangkan kondisi yang diuji adalah apakah X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, karena sama dengan berarti bernilai true. Karena bernilai true, maka blok perintah if lah yang dieksekusi, bukan blok perintah bagian else. Oke ya, teman-teman. Coba kita buktikan lagi ya, seperti pada video sebelumnya. Misalnya kondisi di sini adalah kondisi sama dengan kita ambil di sini kondisi sama dengan titik. Ya, di sini kita berikan kondisi ya. Coba kita debug ya. Ya, di sini agar kita bisa memastikan yang mana dieksekusi, saya tambahkan lagi ini ya. Oke. Oh, sorry. Saya tidak ini ya. Ini debug. Oke, di debug. Oke, kita lihat variabelnya. Sekarang kita coba eksekusi baris ke-5. Oke, X10 masuk ke variabel X, baris ke-6, 10 masuk ke Y, dan di sini kondisi X lebih besar atau sama dengan Y bernilai true ya. Jadi true masuk ke kondisi. Nah, sekarang karena kondisi bernilai true, maka yang dieksekusi adalah bagian yang ini. Jadi seharusnya perintah ini lompat ke sini ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, ternyata betul. Uh, urutan pengeksekusiannya akan lompat ke baris yang ini. Nah, setelah ini dieksekusi, maka ini diacuhkan, tidak dieksekusi lagi. Jadi setelah ini dieksekusi, maka langsung lompat ke baris ke sini, 14 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. Sekarang kita coba ubah nilainya, kita jadikan false, coba. Ya. 1 misalnya. Kemudian kita debug untuk melihat apakah betul penunjuknya berpindah ke else ya. Nah, sekarang kita coba X masuk ke 1 di sini, kemudian 10 masuk ke Y, kemudian kita coba ini dieksekusi, tentu nilainya false. Karena nilainya false, maka tentu di sini nilai kondisi bernilai false juga. Karena bernilai false juga, aduh maaf. Karena bernilai false juga, karena bernilai false, maka yang dieksekusi adalah bagian else. Seharusnya seperti itu kan? Nah, sekarang kita lihat yang penunjuk ini. Apakah betul meloncat ke sini atau dia masuk ke sini dulu? Nah, dia langsung lompat ke bagian else karena kondisi bernilai false. Nah, setelah indeks eksekusi, langsung lompat ke baris 14. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, saya rasa cukup mudah untuk memahami if else ya. Jadi if else ini ya sedikit lebih kompleks dari if sederhana yang dengan satu kondisi dan satu blok perintah. Nah, di bagian else ini ada penambahan ya. Jadi kalau kondisi bernilai benar, yang dieksekusi adalah blok if-nya. Tapi kalau kondisinya bernilai salah atau false, yang dieksekusi adalah blok di bagian else. Jadi perbedaannya di situ saja. Jadi lebih fleksibel ya. Jadi ingat ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi kalau ini bernilai benar akan dieksekusi dan kalau kondisi bernilai salah, maka pasti bagian else akan dieksekusi ya. Oke. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai struktur if else ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang baru memasuki dunia pemrograman untuk bisa lebih mudah memahami struktur if atau blok percabangan dalam C++. Jika teman-teman merasa penjelasan saya bermanfaat dan membantu teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa kunjungi web kami di pakcoding.id. Di sana ada tulisan-tulisan kami mengenai bahasa pemrograman C++ dan bahasa pemrograman lainnya, di mana penjelasannya disertai gambar dan
ilustrasi dan penjelasan yang lebih detail ya, yang didesain sedemikian rupa untuk teman-teman yang masih baru, di bidang pemrograman. Oke? Oke, jadi salam dari tim pacoding.id, Home of Noob Programmers. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.